apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Nah, kita sudah patut bersyukur. Kenapa? Karena pagi hari yang indah ini kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti ibadah online kita. Nah, kakak juga berharap adik-adik di rumah dan keluarga selalu dalam keadaan yang sehat. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Tapi adik-adik harus mempersiapkan beberapa hal. Yang pertama, buku lagu. Yang kedua, Alkitab. Yang ketiga, persembahan jika adik-adik ingin memberikan. Dan yang keempat, yang paling penting, hati dan pikiran. Sekarang kita mau mulai ibadah kita. Kakak mau adik-adik untuk bernyanyi dengan sukacita dengan sebuah lagu Tanganku ke Depan. Adik-adik boleh buka buku lagunya dari halaman 15, nomor 48. Yuk kita berdiri dan bersukacita bersama-sama. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Sekarang kakinya, kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Kurang semangat sekali lagi, tanganku. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Terakhir kakinya, yuk sama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Nah, gimana adik-adik? Sudah semangat kan? Nah, sekarang yuk kita tenangkan hati kita, fokuskan pikiran kita berdoa. Tundukkan kepalanya, lipat tangannya, yuk kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan yang masih boleh kami rasakan hingga pada pagi hari ini. Bapa, sebentar kami akan ibadah online, biarlah Bapa yang memberkati dari awal, pertengahan, bahkan hingga akhir. Biarlah Roh Kudus-Mu yang manis boleh menuntun ibadah kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang adik-adik kita mau ngapain ya? Mau mengucapkan hukum Taurat. Tapi sebelumnya kakak pengen ajak adik-adik untuk kembali bernyanyi dengan lebih bersukacita dari buku lagu kita halaman 11 nomor 34. Judulnya Yesus Pokok dan Kitalah Caranya. Yuk adik-adik berdiri, kita lihat kakak-kakak kita yang keren-keren. Pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Sekarang waktunya kita untuk mengucapkan hukum Taurat. Adik-adik tahu tidak? Hukum Taurat itu diberikan Tuhan kepada kita agar kita tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Sekarang kita akan sama-sama mengucapkan hukum Taurat yang keempat. Panjang ya, tapi kakak percaya adik-adik pasti bisa. Yuk kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3.
Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskannya itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki maupun perempuan, pembantumu laki-laki maupun perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Ternyata hukum Taurat ini memiliki maksud. Apa sih maksudnya? Maksudnya, kita harus lebih takut dan kasih kepada Allah. Oleh karena itu, kita tidak boleh menganggap remeh ajaran dan firman Tuhan. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Rajinlah ke gereja. Yang kedua, rajinlah memuji nama Tuhan melalui lagu-lagunya. Yang terakhir, kita juga harus rajin membaca firman Tuhan. Nah, adik-adik, yuk kita semakin berubah ke arah yang lebih baik. Seperti hukum Taurat kita yang barusan kita ucapkan, kita diharapkan untuk selalu rajin untuk baca firman Tuhan. Kakak punya sebuah lagu. Siapa yang tahu lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku? Walaupun tidak ada di buku lagu, yuk kita sama-sama menyanyikannya. Firman Tuhan ada di hatiku. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Sret, sret, sret. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Sret, sret, sret. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, selalu bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekarang kita mau mendengarkan ayat bulanan. Adik-adik, ada yang tahu tidak ayat bulanan kita bulan ini terletak di mana? Yes, benar sekali. Ayat bulanan kita terletak di Roma 12 ayat 16. Yuk adik-adik yang bawa Alkitab dibuka ya. Roma 12 ayat 16. Sebelum kakak menampilkan salah satu perwakilan adik sekolah minggu mengucapkan, kita sama-sama mengucapkannya bersama-sama ya. 1, 2, 3. Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Ternyata ada adik kita yang sudah hafal. Wah, luar biasa. Kakak pengen bukan cuma adik kita yang itu saja yang mengucapkan. Kakak pengen minggu-minggu depannya ada wajah-wajah yang baru. Yuk kita dengarkan adik kita sekolah minggu. Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Amin. Wah, hebat sekali ya. Terima kasih buat adik kita. Semoga imannya semakin bertumbuh. Terima kasih. Adik-adik, sekarang saatnya kita menyantap makanan rohani. Siapa yang tahu makanan rohani itu apa? Yaitu firman Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak sekolah minggu kita, yaitu Kak Rita. Adik-adik siapkan Alkitabnya ya. Tapi sebelumnya yuk kita fokuskan hati kita agar kita semakin siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau bernyanyi dari sebuah lagu yang berjudul Roh Kudus yang Manis. Adik-adik boleh lihat teksnya di bawah layar ya. Kita nyanyikan bersama-sama. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku
Shalom adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa ya, pasti luar biasa. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita satukan hati kita supaya firman Tuhan bisa kita dengarkan dengan baik. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Bapa buat pagi hari ini di mana Engkau masih beri kami kesempatan untuk mengikuti ibadah online. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, biarlah kami boleh mendengar firman-Mu, bahkan kami boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami agar kami tetap layak di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini itu kita ambil dari Galatia 5 ayat 22 sampai ayat 23. Dari mana adik-adik? Galatia 5 ayat 22 sampai ayat ke-23. Kita baca bersama-sama ya, kamu ikuti dari rumah kamu. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Sedemikian firman Tuhan. Nah, adik-adik kakak, khotbah hari ini itu menceritakan tentang buah-buah roh. Nah, adik-adik, dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal buah-buahan ya. Buah-buahan itu pasti enak dimakan. Nah, sekarang kakak akan menunjukkan 2 buah nih. Kakak mempunyai ada 2 buah jeruk. Yang satu, buah jeruknya itu bagus ya. Dilihat dari kulitnya itu bagus, mulus dan tidak ada cacat satupun. Nah, sedangkan buah yang kedua ini kuning memang, tetapi ada cacatnya. Cacatnya ini menunjukkan bahwa dia itu busuk. Nah, kalau seandainya kakak suruh kamu memilih salah satu dari buah ini, mana yang akan kamu pilih? Ya, benar sekali. Pasti kamu akan memilih buah yang bagus. Kenapa kamu harus memilih buah yang bagus? Karena buah yang bagus ini pasti vitaminnya lebih segar dan pasti akan berfungsi untuk tubuh kita. Bagaimana dengan buah yang tidak bagus atau buah yang busuk tadi? Buah ini apabila kita makan pasti akan menyebabkan perut kita sakit atau tidak ada lagi manfaatnya di dalam tubuh kita. Nah, kita sehari-hari bisa memilih buah yang terbaik buat kita makan supaya memang benar-benar manfaatnya ada di dalam tubuh kita. Nah, firman Tuhan hari ini itu mengajarkan kepada kita tentang buah-buah roh. Buah-buah roh itu adalah prinsip dari hidup orang Kristen. Prinsip itu adalah model atau pedoman untuk orang Kristen atau prinsip hidup orang Kristen. Rasul Paulus itu menganjurkan kepada jemaat di Galatia itu supaya umatnya itu hidup di dalam roh. Hidup di dalam roh itu artinya dia menempatkan atau menanamkan buah roh itu selalu ada di dalam hatinya. Apa saja buah roh itu? Ada berapa adik-adik buah roh? Sesuai dengan yang ada di dalam ayat ke-22 sampai 23, ada 9 buah roh. Ada 9 buah roh yang harus kita tanamkan, yang harus kita tahu dan harus dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita. Yang pertama itu adalah kasih. Yang pertama itu adalah kasih. Yang kedua apa adik-adik? Yang kedua itu sukacita. Yang ketiga damai sejahtera. Yang keempat itu adalah kesabaran. Yang kelima kemurahan. Yang keenam kebaikan. Yang ketujuh kesetiaan. Yang kedelapan kelemah lembutan.
Dan yang ke-9 itu adalah penguasaan diri. Ada 9 buah roh yang harus kita miliki. Kenapa harus kita miliki? Kenapa harus kita simpan di dalam hati kita? Supaya kita memiliki sifat yang sama dengan yang dimiliki Allah. 9 buah roh ini itu adalah sifat dari Allah itu sendiri. Jadi sebagai anak sekolah minggu, kita harus benar-benar menanamkan buah-buah roh itu di dalam tubuh kita atau di dalam hati kita, supaya kita berbuah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik kakak, pada kesempatan pagi hari ini yang akan kakak tekankan di sini, dari ke-9 buah roh yang ada di Galatia 5 ayat 22 sampai 23, yang paling kakak tekankan ialah tentang kesabaran. Karena kesabaran sering sekali kita abaikan. Kita sering sekali tidak sabar, baik kepada teman-teman maupun kepada orang tua kita di rumah, bahkan mungkin kepada guru kita di sekolah. Kita sering sekali tidak sabar. Nah, di sini kakak akan menekankan kesabaran harus kita miliki. Nah, adik-adik kakak, sekarang kan kita tahu nih, belajar dari rumah. Kita selalu diberikan PR oleh guru dari sekolah melalui online. Nah, kita sebagai anak-anak seharusnya kita bagaimana? Kita harus mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru itu dengan penuh kesabaran. Kakak sering melihat anak-anak tidak mengerjakan tugas itu dengan baik. Kenapa? Karena dia tidak sabar. Dia melakukan atau mengerjakan tugasnya dengan terburu-buru atau tergesa-gesa. Alhasil apa? Hasilnya itu pasti tidak bagus. Hasilnya pasti tidak memuaskan, baik kepada dirinya sendiri maupun kepada orang tua. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak yang baik, kamu harus memiliki sifat sabar. Sabar dalam melakukan apapun, baik melakukan tugas maupun di saat kamu disuruh oleh orang tua di rumah. Nah, adik-adik kakak, kamu tidak boleh terburu-buru mengerjakan sesuatu. Karena apabila kamu terburu-buru mengerjakan sesuatu, itu pasti tidak akan menghasilkan hasil yang maksimal atau hasil yang memuaskan. Paham adik-adik? Oke. Nah, di sini Tuhan ingin kita berbuah. Ya, kita berbuah. Kita berbuah. Ibaratnya kita seperti ranting di sini, seperti carang di sini. Nah, kita tahu kan lagu yang menyatakan bahwa Yesus pokok dan kita adalah carangnya, supaya kita bisa berbuah. Nah, bagaimana kita supaya kita berbuah? Kita harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kita harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita bisa hidup di dalam kebenaran firman Tuhan? Kita harus selalu membaca firman Tuhan, dan kita harus menjadi pelaku dari firman itu sendiri. Jadi kita tidak hanya sebagai pendengar saja, tapi kita harus menjadi pelaku firman Tuhan, atau kita bisa melakukan firman itu dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga dengan buah roh. Buah roh yang kita ketahui ada 9 itu, kita harus menanamkan buah roh itu di dalam hati kita, sehingga kita akan bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Paham adik-adik? Kakak yakin nih adik-adik kakak akan tumbuh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Nah, adik-adik kakak, jadilah anak yang benar-benar mengerti apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam dirimu, yaitu menjadi anak-anak yang senantiasa berbuah di dalam Tuhan. Berbuah di dalam Tuhan, yaitu orang yang selalu menanamkan buah roh itu di dalam hatinya dan melakukan
buah roh itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Kita tutup firman Tuhan dengan doa. Kita satukan kembali hati kita. Kita lipat tangan, tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Kembali Bapa yang baik, Bapa yang maha kasih, kami mengucap syukur kepadamu buat firman-Mu hari ini. Bapa, ajari kami ya Tuhan, agar kami mengerti akan firman-Mu, akan ajar kami agar kami mengerti akan buah roh dan menanamkan buah roh itu di dalam hidup kami. Biarlah ya Bapa, kami bukan hanya sebagai pendengar firman saja, tapi biarlah kami menjadi pelaku firman-Mu. Bapa, jadikan kami anak-anak yang mau dipimpin oleh Roh-Mu ya Bapa, agar hidup kami lebih baik dan lebih menyenangkan hati-Mu. Bapa yang baik, pada hari ini kami berdoa ya Bapa, buat orang tua kami. Berkati orang tua kami Bapa, berkati pekerjaan mereka sehingga menjadi berkat bagi kami. Bapa, terima kasih buat ibadah hari ini. Biarlah ya Bapa, kami boleh senantiasa beribadah kepadamu, dan biarlah ya Bapa, keadaan menjadi lebih baik sehingga kami di hari-hari berikutnya kami tetap memuji dan memuliakan nama-Mu, bahkan kami boleh semakin bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Gimana adik-adik dengan firman Tuhan kita yang tadi? Ada tidak ya yang skip waktu khotbah? Jangan ya, karena firman Tuhan itu akan membuat kita berbuah. Nah, tadi di firman dikatakan bahwa anak-anak Kristen itu harus berbuah. Buahnya apa saja? 9 buah roh. Nah, adik-adik ada yang lupa tidak 9 buah roh itu apa? Seperti yang disampaikan Kak Rita tadi. Sekarang kakak pengen memberikan adik-adik sebuah lagu tentang 9 buah roh. Yuk kita bersama-sama menyanyikannya supaya kita hafal. Kita bernyanyi 9 buah roh. Ada 9 buah roh dalam firman Tuhan. Mari kita melakukannya di dalam hidup kita. 1 apa ya? 1 kasih, 2 sukacita, 3 damai sejahtera, 4 kesabaran, 5 kemurahan, 6 kebaikan, 7 kesetiaan, 8 kelemah lembutan, 9 penguasaan diri. Sekali lagi ada 9 buah roh. Ada 9 buah roh dalam firman Tuhan. Mari kita melakukannya di dalam hidup kita. Yang pertama, 1 kasih, 2 sukacita, 3 damai sejahtera, 4 kesabaran, 5 kemurahan, 6 kebaikan, 7 kesetiaan, 8 kelemah lembutan, 9 penguasaan diri. Nah, adik-adik, kita sudah menyanyikan lagu 9 buah roh. Diingat ya. Nah, sekarang kakak mau mengumumkan sesuatu. Jika adik-adik ingin memberikan persembahan, adik-adik diperbolehkan ya. Boleh diberikan kepada sintua sektornya masing-masing. Semakin banyak memberi, pasti Tuhan akan membalas lebih lagi. Nah, sekarang yuk kita tutup kebaktian kita dengan mengucapkan doa Bapa kami. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan.
Tuhan Yesus memberkati.